Wait for me, my love. Oh, darling, you gotta wait for me. Oke, baik. Selamat datang dan selamat bergabung kembali lagi di channel saya. Masih bersama dengan Om Sopir dengan rumus andalan kita, rumus virus corona. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan berkaitan dengan cara atau bagaimana saya meracik angka di setiap pasaran togel, terlebih khusus untuk pasaran Hongkong. Jadi di sini sebenarnya kalau saya secara pribadi berdasarkan pengalaman ketika saya meracik rumusan atau pola-pola pergerakan dari resul harian, di situ saya cenderung membawakan 3 kategori yang sudah saya racik sendiri dan saya masukkan sebagai kategori angka hidup, angka mati, dan angka abadi. Di situ teman-teman bisa melihat angka hidup yang saya maksud ada di angka 2, lalu kemudian 4, 5, 6, 8, dan 9. Kenapa saya mengatakan angka ini sebagai angka hidup? Karena berdasarkan track atau dari resul harian yang saya perhatikan selama saya bermain togel, angka-angka ini merupakan angka yang selalu muncul di setiap resulnya. Jadi angka hidup ini musuhnya adalah angka abadi dan kemudian angka mati. Angka mati ada di angka 0, 1, 3, dan 7. Kenapa saya mengatakan ini sebagai angka mati? Karena menurut resul atau berdasarkan track dari resul hariannya, angka ini jarang sekali munculnya di ekor, sehingga saya kategorikan sebagai angka mati. Dan angka mati ini bukan berarti tidak muncul sama sekali, tetapi jarang muncul di ekor, terlebih untuk pasaran Hongkong. Lalu kemudian di kategori yang ketiga ada angka hidup, di mana berdasarkan track atau dari resul harian saya melihat angka 0, 1, 2, dan 6 adalah angka yang selalu muncul bersamaan. Jadi di dalam satu putaran atau satu resul angka 0, 1, 2 selalu muncul, sehingga saya kategorikan sebagai angka abadi. Jadi di sini untuk putaran tadi malam di tanggal 22 kita berhasil JP di angka 4 digit, angka ikut kuat tadi malam saya masukkan di grup WA dan juga di grup Facebook. Teman-teman bisa melihat kembali di sana karena saya belum fokus ke channel YouTube saya. Lalu kemudian di sini teman-teman bisa melihat rumusan yang saya gunakan. Di sini bukan rumusan yang sifatnya paten, karena rumusan ini kalau malam ini masih lurus, kemungkinan besar nanti kita akan memperoleh hasil yang baik atau tidak, semua keputusan ada di tangan bandarnya. Jadi di sini dari rumusan ini selalu saya ganti ketika rumusan sekali patah. Untuk itu jika teman-teman ingin mencatat rumusan ini sebagai koleksi, silakan. Di sini saya tidak menyarankan rumusan ini digunakan setiap hari, tetapi ketika ada perubahan akan saya sampaikan entah di grup Facebook maupun di grup WA. Lalu kemudian teman-teman bisa melihat track dari resul hariannya di sini. Dari pola rumusan yang pertama, angka yang saya bawakan teman-teman bisa melihat di sana ada di resul pertama. Saya jelaskan dulu 5006. Kita menggunakan rumusan yang pertama, kepala ditambah ekor naikkan 1 turun 1, lalu kemudian kita versuskan dengan Tyson. Di sini dari rumusan kepala tambah ekor kita mendapatkan angka pertama ada di angka 6, lalu kita naikkan 1 menjadi 7, turun 1 menjadi 5. Lalu kemudian kita versuskan dengan Tyson 8, 5 Tysonnya 8, 6 Tyson 3, 7 Tysonnya adalah 0. Lalu kemudian dengan track ekor off, menurut rumusan pribadi saya di sini ekor off-nya adalah 1, kadang muncul kadang tidak muncul sama sekali. Dan ternyata track ekor off-nya berhasil mutlak di sini 0439 resul berikut dan tidak membawakan angka 1 sama sekali. Jadi di sini setiap ekor yang off, misalnya kalau angka off itu masuk di dalam pola rumusan, otomatis kita harus ganti posisinya. Di sini angka 1 masuk sebagai ekor, jadi kita bisa gantikan dengan posisi 2 atau 4 karena 2 dan 4 masuk sebagai angka hidup, sedangkan 2 lebih unggul karena masuk sebagai angka abadi dan angka hidup.
Lalu kemudian di resul selanjutnya ada di 0469, ini putaran tadi malam dengan rumusan yang sama. Teman-teman bisa melihat di sini angka yang kita dapatkan 567 versus 830 dengan track ekor off dari saya adalah angka 3. Jadi karena di sini ekor off-nya 3 bisa kita gantikan posisinya. Juga penjelasan itu sudah saya sampaikan di grup WA dan di grup Facebook. Jadi ini adalah pola rumusan yang pertama. Jadi seandainya kalau pola rumusan kita yang pertama ini masih lurus, kemungkinan besar dari resul 2070 ini angka yang kita dapatkan di sini ada di angka 678, kita versuskan dengan 305. Jadi dari rumusan pertama ini ekor off-nya adalah 4. Lalu kemudian angka ini kita versuskan. Jadi saya ulangi, angka dari pola rumusan yang pertama, angka yang kita dapatkan 6, 7, 8 versus 3, 0 dan 5. Lalu kemudian di sini sebelum kita lanjut penjelasan di pola rumusan yang kedua, ada baiknya untuk teman-teman yang belum like, bantu like-nya, dan jangan lupa subscribe channel ini agar saya tetap semangat untuk memberikan prediksi di setiap pasaran togel. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa berlangganan setiap video baru dari saya. Lanjut, kita masuk ke pola rumusan yang kedua, di mana as ditambah ekor, lalu kemudian kita naikkan 2 kali, turunkan 1 kali. Jadi di sini 5006, kita ambil angka 5-nya sebagai as, lalu kemudian kita jumlahkan dengan ekor. 5 ditambah 6 kita mendapatkan angka 11, 1 dan 1 ada 2. Dan 2 menjadi angka kuncian kita. Jadi dari angka kuncian 2 ini kita naikkan 2 kali. Berarti 2, 3 dan 4. Lalu 2 kita turunkan menjadi 1. Jadi angka main pertama yang kita dapatkan di sini 134 dan dia masuk sebagai kepala di angka 3. Lalu lanjut lagi diversuskan dengan angka Taisen. Jadi di sini Taisennya karena 1 Taisennya 4 karena sudah ada, jadi kita ambil dari 2. 2 Taisennya adalah 9, lalu kemudian 3 Taisennya adalah 6, 4 Taisen 1, dan kemudian ekor off-nya adalah 1. Jadi 1 tidak usah diversuskan. Kalaupun mau diversuskan, 1 posisi sudah pas tepat di kepala. Lalu kemudian untuk yang kedua, dari resul 0439, 0 ditambah 9 kita mendapatkan angka 9 sebagai kuncian. Kita naikkan 2 kali menjadi 0 dan 1, turunkan 1 menjadi 8. Kita versuskan dengan 8 Taisen 5, 0 Taisennya 7, 1 Taisennya adalah 4. Lalu kemudian untuk track ekor off-nya sama dengan track ekor off dari rumusan pertama karena patokan kita dari resul kepala dan ekor untuk mencari ekor off-nya. Namun di sini saya tidak bisa memberikan rumusannya, tetapi ketika teman-teman ada yang berminat silahkan hubungi saya di grup WA atau di WA pribadi saya. Lalu kemudian di sini kita lanjut lagi ke resul berikutnya di 0469, di mana kita mendapat angka kuncian yang sama di angka 9. Ekor off-nya adalah 3. Di sini bahkan resul selanjutnya 3 tidak muncul sama sekali. Lalu kemudian untuk malam ini seandainya kalau pola rumusan kita ini juga masih lurus di pola rumusan yang kedua, di sini angka yang kita dapatkan sebagai angka kuncian ada di angka 134 versuskan dengan 96. Untuk track ekor off-nya ada di angka 4. Jadi untuk pola tarung dalamnya sudah otomatis angka 4 kita pindahkan posisinya menjadi 413 diversuskan dengan 96. Jadi kalau untuk pola tarung dalamnya otomatis menjadi 41 bukan 14 karena berdasarkan track ekor off-nya angka 4 mati di ekor. Namun itu hanya hasil tebakan saya, yang menentukan adalah bandarnya. Lalu kemudian di sini dari pola rumusan 1 dan rumusan 2 ini kita mencari angka crash, di mana angka crash dari rumusan pertama dan rumusan yang kedua kita mendapatkan angka crash tunggal di sini angka 36. Jadi kalau
Memang rumusan ini lurus, harusnya malam ini tunggal bom kita ada di angka 36. Ini menjadi angka ikut paling kuat. Jadi musuh dari angka 3 dan 6 ini kembali lagi kita lihat di angka hidup, angka mati, dan angka abadi. Angka hidup seperti yang saya jelaskan di awal video. Angka hidup bermusuhan dengan angka mati. Jadi kita versuskan. Untuk itu sekali lagi saya ulangi, angka crash dari rumusan 1 dan 2 ada di angka tunggal 3 dan 6. Kemungkinan besar menjadi angka bom tunggal kita malam ini. Lalu kemudian untuk angka tidak crash yang masuk di dalam pola rumusan, di sini ada angka 0, 1, 5, 7, 8, dan 9. Dari angka tidak crash ini kita kembali lihat di kategori angka hidup, angka mati, dan angka abadi. Jadi di sini angka ikut cadangan atau angka tidak crash yang menjadi angka ikut kuat di sini ada di angka 0 masuk sebagai angka abadi, 1 masuk sebagai angka abadi, lalu kemudian 5 masuk sebagai angka hidup, 8 angka hidup, dan 9 angka hidup. Jadi angka 01589 ini versuskan dengan 3 dan 6. Sekali lagi, angka 01589 kita versuskan dengan 36. Lalu kemudian di sini untuk BBF-nya saya pribadi ini saya tidak menyarankan untuk diikuti, tetapi berdasarkan track atau dari pola rumusan dan resul hariannya. Untuk angka BBF di sini saya bawakan di angka 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 yang masuk di dalam pola rumusan. Namun di sini angka 0 tidak saya bawakan. Semoga saja saya tidak keliru. Untuk BBF 6 digitnya ada di angka 1, 3, 5, 6, 7, 8. Lalu kemudian untuk 5 digitnya 1, 3, 5, 6, 8. Dan untuk 4 digitnya ada di angka 3, 5, 6, dan 8. Ini menjadi angka ikut kuat berdasarkan track atau pola rumusan dari saya. Lalu kemudian dari hasil ini kita lanjut lagi ke pola top 2D-nya. Di sini kita tarung dalam dan tarung luar. Namun saya cenderung selalu membawakan di tarung luar karena berdasarkan pola rumusan yang selalu saya gunakan di sini jarang saya bawakan angka cadangan dengan racikan seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat kembali setiap postingan saya di grup maupun di grup Facebook maupun di grup WA, di mana saya cenderung hanya membawakan angka ikut cadangan dan keterangan di sini racik sendiri karena saya tidak mau angkanya terlalu banyak sehingga membuat teman-teman menjadi bingung. Jadi untuk angka ikut cadangan ini tergantung dari teman-teman, angka mana yang teman-teman kuatkan bisa dijadikan sebagai angka bom atau bisa dipadukan dengan angka ikut kuat kita malam ini. 36 10589. Lalu di top 2D di sini teman-teman bisa melihat angka yang saya bawakan di sini. Di angka 36 sebagai angka tunggal, 30, 35, 76, 70, 75. Lalu kemudian 86, 80, dan 85. Dari 9 lain ini angka yang saya kuatkan ini adalah pilihan atau tebakan pribadi saya. Saya kuatkan di angka 36 tunggal, lalu kemudian 35, 86, dan 85. Semoga pilihan saya tidak keliru. Untuk bermain amannya, jika teman-teman merasa ragu dengan tebakan saya bisa di BB, tetapi jika teman-teman merasa yakin bisa di betting secara lurus. Karena di sini ini saya menyarankan untuk di BB ketika teman-teman merasa ragu dengan angka-angka dari saya. Lalu kemudian untuk angka ikut cadangan di sini sebenarnya ini bisa diracik sendiri, tetapi kebetulan saya upload di YouTube. Jadi ini angka cadangan yang saya kuatkan dan ini adalah pilihan pribadi saya. Jika teman-teman mempunyai pilihan yang lain bisa dikolaborasi karena saya tidak pernah memaksakan teman-teman untuk mengikuti rumusan atau tebakan saya karena tidak ada rumusan yang sifatnya abadi dan selalu UPS karena prediksi atau rumusan dari teman-teman saya yakin lebih baik dari saya. Untuk angka ikut cadangannya saya bawakan di angka 41, 49, 21, 29, 13, 43, 42, 19, 23, dan 93. Lalu kemudian dari angka ikut cadangan ini saya pribadi kuatkan di 3 lain, angka 21 sebagai pelarian dari 3 dan 6. Kenapa saya memilih angka 21? 3
seandainya kalau bandarnya bermain di angka 3, kalau diturunkan kemungkinan besar, ini adalah tebakan saya, kemungkinan adalah 2. Lalu kemudian kalau 6 itu saya cenderung larinya di indeksnya adalah 1, sehingga saya bawakan angka 1. Jadi untuk pelarian berikut ada di angka 43, 6 IC-nya adalah 3, jadi saya bawakan angka 43. Jika 3 dinaikkan berarti 4. Lalu kemudian angka selanjutnya di angka 13. Jadi kira-kira inilah hasil pola rumusan yang bisa saya bagikan. Jika teman-teman merasa cocok bisa diambil, jika tidak bisa diabaikan, karena di sini saya selalu ingatkan bahwa saya hanya menebak. Jadi inilah gaya atau cara saya bermain. Sebenarnya saya tidak mengandalkan dari pola rumusan ini, tetapi kalau untuk putaran Hongkong saya cenderung bermain di angka ini. Lalu kemudian saya lihat berdasarkan resul hariannya. Resul harian, jadi di sini saya memberikan satu trik lagi untuk mencari angka bom. Teman-teman bisa perhatikan di resul 1 minggu terakhir sebelumnya, angka yang misalnya berdekatan ini, contoh sebagai di resul 5006, angka yang mempunyai peluang untuk masuk di angka bom adalah angka 00, lalu kemudian 43, 46, karena ini dia berdempetan 4 dan 4, 00. Jadi kemungkinan besar juga kalau tebakan saya ini meleset di angka 36, kemungkinan besar angka 43 menjadi angka yang bagus. Di sini ada 43. Lalu kemudian untuk cadangan, kalau kita lihat dari angka IQ cadangan, 04 adalah angka peluang juga yang paling bagus. Namun di sini saya tidak bawakan, tetapi ketika teman-teman mempunyai rumusan yang mengandung angka 0 dan 4 bisa dijadikan sebagai angka bom. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan untuk resul 4 resul terakhir, bahkan beberapa resul kemarin, kita perhatikan angka 5 belum muncul di ekor, sehingga di sini saya bawakan di angka 8535. Lalu kemudian untuk angka 6 sudah muncul, dan di kepala di sini angka 8 belum muncul. Lalu kemudian di sini kalau kita lihat dari sini besar kecil, jadi kemungkinannya hari ini kalau dia bermain di angka kecil harusnya di angka 43, 85 dan 35. Jadi saya kira sampai di sini dulu. Jika teman-teman ingin bertanya-tanya atau kurang paham berkaitan dengan penjelasan saya, masukkan saya di kolom komentar dan bisa tanyakan di grup Facebook atau di WA pribadi saya. Di sini saya tidak mau anggota grup saya, artinya mental instan, maunya terima jadi, tetapi di sini saya memberi gambaran seperti ini sehingga ke depan ketika mungkin suatu saat saya berhenti dalam hal bermain togel, teman-teman sudah pandai untuk meracik angka sendiri. Jadi di sini saya selalu tekankan bahwa kunci atau pola dari setiap pasaran togel ada di 3 kategori ini. Jadi ini adalah angka yang harus teman-teman kuasai. Angka hidup, angka mati, dan angka abadi. Namun cenderung angka ini lebih dominan di pasaran Hongkong. Untuk itu teman-teman, sekali lagi saya ingatkan selalu pelajari 3 kategori ini. Jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Sedangkan kalau untuk pola rumusan di sini saya tidak bisa memberikan secara detail karena rumusan setiap hari berubah. Jadi ketika resul pertama, resul kedua, dan resul ketiga kita masih lurus, resul keempat pun masih lurus, kemungkinan besar di resul kelima ataupun keenam kita patah, dan itu secara otomatis saya biasanya langsung ganti dengan pola rumusan yang baru. Jadi cara untuk kita mencari rumusan agar masuk terus sebagai angka main, jadi ini saya kasih memberikan satu contoh cara untuk kita mencari dari resul 3 resul terakhir. Misalnya kita kunciannya di ekor 6, 9 dan 9. Jadi musuhnya dari angka yang angka kuncian ini entah mau dinaikkan 1 atau turun 2, itu terserah dari teman-teman. Musuhnya selalu menggunakan Tyson. Jadi misalnya kita kuncian 6, lalu kemudian dengan hasil yang kita racik masuk sebagai angka main walaupun di 2D, berarti ikuti terus. Jadi kalau misalnya 3 resul ini semuanya sama
Nah, itu berarti putaran keempat kemungkinan besar tetap akan lurus, bahkan sampai putaran kelima dan keenam. Nanti kalau sudah patah, ganti lagi, entah mau ambil kuncian dari kepala tambah ekor atau as ditambah ekor, ambil kuncian kop dan lain-lain, itu terserah dari teman. Tetapi saya tekankan musuhnya adalah angka Taisen, diversuskan dengan Taisen, karena berdasarkan track saya atau pola permainan saya selalu saya bawakan di angka Taisen. Kadang kalau angka Taisennya tidak masuk, berarti saya larinya ke mistik lama atau mistik baru dan juga indeks, namun itu jarang sekali saya gunakan. Kalau untuk pasaran Sydney, Kamboja dan Singapura bisa kita gunakan versus dari indeks, mistik lama ataupun mistik baru. Tetapi kalau untuk putaran Hong Kong cenderung saya lebih kuatkan di Taisen. Jadi demikian teman-teman rumusan atau prediksi dari Om Sopir, kiranya rumus Corona bantuan BLT tahun 2021 sebentar malam kita bisa memperoleh hasil yang baik. Sekian dan terima kasih. Salam JP dari Om Sopir.